Kita berada di Kolombia, sebuah surga bagi bisnis ilegal dan kartel. Di sini kita bertemu Chris yang baru saja keluar dari penjara setelah 15 tahun. Hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke pemakaman setempat. Makam yang dia kunjungi memiliki nama Leonor, mungkin cinta yang hilang. Setelah itu, Chris memulai rencana balas dendamnya. Sore itu, ia mengintai dari balik semak-semak rumah, mewah hingga melihat targetnya, seorang gadis dengan pengawal pribadinya. Chris mengikutinya sampai ke sekolah elit tempat gadis itu tinggal untuk mengikuti kelas. Di akhir hari, Elisa kembali ke rumah di mana ayahnya menunggunya untuk mengetahui bagaimana harinya. Namun, sebagai remaja pada umumnya, dia pandai mengabaikan ayahnya dan sibuk dengan ponselnya. Vicente, ayahnya, memberitahunya bahwa akan ada pesta dengan rekan-rekan penting dan dia ingin putrinya hadir serta berperilaku baik. Itu bukan permintaan yang berlebihan, mengingat kehidupan mewah yang dia jalani. Vicente tidak kenal ampun dalam bisnis, tetapi dalam kasus putrinya, dia adalah seluruh hidup dan kelemahannya. Setelah kematian istrinya, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Kita berpindah adegan ke sebuah kafe di pusat kota yang hampir tutup. Alex, sang manajer, merasa agak gugup. Seseorang masuk dan memesan kue, tetapi sudah berjam-jam dan dia tidak menyentuhnya. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya duduk di pojok dengan cara yang menyeramkan dan sekarang Alex harus memintanya untuk pergi. Pria itu sangat aneh. Ketika Alex mendekatinya, pria itu memegang lengannya dan memaksanya duduk. Saat itulah Alex menyadari bahwa dia memiliki tangan logam dan di dalamnya terdapat belati yang sangat tajam yang sekarang mengarah kepadanya. Dia itu memotong kue dengan belati tersebut dan memberikan sedikit kepada Alex yang jantungnya berdegup sangat kencang dan rasa takut menguasainya. Seolah dikirim dari surga, sebuah mobil patroli berhenti di luar dan lampu merah serta biru membuat pria itu tampak sangat tegang. Seorang petugas polisi mendekat dan saat melihat belati di tangan pria itu, dia mengeluarkan senjatanya dan memerintahkannya untuk berdiri perlahan serta meletakkan tangan di punggung. Namun pria itu hanya berdiri dan pergi begitu saja. Tugas tersebut karena tahu tidak bisa menembaknya tanpa konsekuensi dan khawatir akan keselamatan Alex, memutuskan untuk membiarkannya pergi. Mereka berdua menutup toko dan petugas itu menawarkan untuk mengantarnya pulang, tetapi itu tidak akan terjadi. Orang asing itu keluar dari kursi belakang dan membunuh petugas polisi tersebut dengan satu gerakan, lalu mendekati Alex dan melumpuhkannya dari belakang. Keesokan harinya, Elisa menuju kelas ketika seseorang mulai mengetuk jendela mobil. Dia terlihat seperti pengemis, tetapi sebenarnya dia adalah Chris yang menyamar. Dia mencuri mobil itu dan mengejar Elisa. Ketika dia menyusulnya, dia memasukkannya ke dalam bagasi dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Vicente sangat marah dengan kinerja karyawannya. Mereka berdua berdiri di atas plastik agar tidak mengotori karpet dengan darah mereka. Sementara itu, Chris membawa Elisa keluar kota. Saat hendak memberi minum, Elisa kabur ke hutan. Chris menyusul dan mengaku sebagai teman mendiang ibunya melalui foto. Foto itu menampilkan Chris, Vicente, dan mendiang ibu Elisa yang meminta Chris berjanji untuk menemukannya, namun rencana itu tertunda 15 tahun karena penjara. Demi membuktikan ia tak berniat jahat, Chris menyerahkan senjatanya pada Elisa, namun mereka harus segera pergi. Elisa ingin kembali, tapi Chris lebih memilih mati di tangan Elisa daripada tertangkap. Gadis itu terus berteriak dan memukul kursi yang membuat Chris kehilangan kesabaran dan mengungkapkan bahwa dia adalah ayahnya. Nick, tangan kanan Vicente, menelpon si Gaga, pria dengan tangan logam untuk memberitahunya bahwa dia punya informasi untuknya. Di sebuah kafe di pegunungan, Chris menceritakan versinya tentang kejadian tersebut kepada Elisa. Dia yakin bahwa Vicente membunuh ibunya dan kalung berlian yang dipakai Elisa adalah hadiah darinya. Tiba-tiba senjata muncul dan beberapa pria mengepung mereka. Mereka menegaskan Elisa harus ikut, sementara Chris harus diam atau akan dibunuh. Chris tidak memberi mereka waktu untuk berlagak menjadi orang jahat dan segera menyerang. Namun, dia kalah jumlah dan sang pemimpin membawa Elisa pergi dengan mobilnya.
Saat Chris berurusan dengan semua kaki tangan, semuanya sudah terlambat. Elisa telah menghilang dan dia tidak memiliki apapun untuk melacaknya. Jadi dia kembali ke kafe dan mulai memukuli salah satu pria dengan brutal sampai orang itu mengaku kemana mereka membawanya. Para pria itu membawa Elisa kepada seseorang yang mereka panggil, sang pengurus. Dia berencana untuk mengambil imbalan atas Elisa. Tak lama kemudian, tembakan mulai terdengar dan melalui kamera, kita melihat bagaimana si gagak membunuh semua orang. Dia menginginkan imbalan itu dan menyebabkan pertumpahan darah. Dengan setiap pria yang dia bunuh, si gagak semakin dekat dengan sang pengurus, dan Elisa tahu dia harus keluar dari sana sebelum semuanya terlambat, jadi dia memutuskan untuk memukul pingsan pria tua itu dan melarikan diri sendirian. Sementara si Gaga tidak masalah membunuh pria maupun wanita, tak lama kemudian tidak ada yang tersisa. Untungnya Chris muncul bertekad untuk mendapatkan putrinya kembali. Tetapi pertama-tama dia harus mengalahkan pria dengan tangan besi dan kekuatan manusia super itu. Chris memukul raksasa itu dengan sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang berhasil. Si Gaga melanjutkan perjalanannya mengejar Elisa dan Chris, hanya melakukan yang terbaik untuk menghambatnya. Akhirnya, Chris berteriak kepadanya untuk lari dan melupakannya. Pada saat itu, sang pengurus muncul dengan senapan besar, menciptakan kekacauan total. Chris berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, tetapi si Gaga menyusulnya dan mengalahkannya. Saat dia hendak mengeksekusinya, Elisa muncul. Gadis itu berhasil mencuri mobil dan menabrak si Gaga dengan keras, melumpuhkannya dan menyelamatkan ayahnya. Ayah dan anak itu berlari menuju kota, tetapi Chris terluka. Hantaman logam itu mungkin telah mematahkan tulang rusuknya dan dia butuh waktu untuk mengatur napas. Sementara itu, si Gaga membalut lukanya dan pergi ke arah tempat Chris melarikan diri sebelumnya. Tidak jauh dari sana, Chris menceritakan kepada Elisa tentang terakhir kali dia melihat ibunya. Dia mengunjunginya di penjara dan mengaku bahwa Vicente mencekiknya, mengendalikan seluruh hidupnya, dan dia tidak tahan lagi. Dia berencana kabur dan membawa Elisa, namun gagal. 3 minggu kemudian, Chris meninggal. Di kasino sang pengurus, Vicente menyaksikan kehancuran yang disebabkan oleh si Gaga dan merasa gugup. Dia tidak pernah memanggilnya dan sekarang terungkap bahwa Nick bertindak di belakangnya. Di sisi lain, Elisa sudah muak melarikan diri, hidupnya bersama Vicente sempurna, dan dia tidak yakin apakah Chris mengatakan yang sebenarnya. Jadi begitu Chris lengah, dia mencuri mobil dan meninggalkannya. Saat itu, Cuervo muncul dan mengejarnya hingga menyusulnya saat mencoba telepon umum. Gadis meminta bantuan ke rumah-rumah, tapi tak ada yang membantu dan semua menolak membuka pintu. Sampai di mobil si Gaga, tetapi pria itu sudah berada di dekat Elisa memberinya pidato gila yang sama seperti yang dia berikan kepada Alex malam itu. Dia bahkan mencoba memberinya sebuah apel. Siapa yang tahu pikiran apa yang melintasi benaknya yang kejam. Lisa harus memilih, ia mengambil apel itu, namun meludahinya dan segera melarikan diri. Chris datang menyelamatkannya dan baku tembak pecah. Saat Chris bersiap, si Gaga menodongkan senapan ke kepala Elisa, memaksanya menjatuhkan senjata. Psikopat itu melumpuhkan keduanya dan berencana menghabisi Chris di tengah jalan. Ia ingin menyiksanya demi kesenangan pribadi. Setiap pukulan membuat tulang Chris retak hingga Elisa berteriak lalu pingsan. Keesokan paginya, Chris terbangun tergantung di pohon. Sebuah ban adalah satu-satunya hal yang menahannya di antara hidup dan mati. Dia telah menghabiskan waktu berjam-jam menjaga keseimbangan sampai Vicente menemukannya. Vicente menendang ban itu dan Chris mulai tercekik, tetapi kemudian dia memotong talinya. Nick sangat ingin membunuh Chris, tetapi si Gaga menahan Elisa dan untuk saat ini mereka membutuhkannya. Selain itu, Vicente tahu ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam mobil, Vicente mengaku kepada Chris bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian ibu Elisa. Keduanya mencintai wanita yang sama dan tidak lebih. Dia mengakui bahwa dia mengkhianatinya dan mengirimnya ke penjara. Istrinya mengakhiri hidupnya sendiri, dia tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi sekarang Elisa dalam bahaya karena ulahnya. Pada saat itu, si Gaga menelpon Vicente untuk mengadakan pertemuan dan mengungkapkan bahwa Nick memberinya informasi bahwa Elisa telah diculik. Dia tidak pernah menginginkan uang, dia hanya ingin membunuh Vicente. Begitu menutup telepon, Vicente mengambil senjatanya dan menembak Nick tepat di tengkuknya, membunuhnya sebelum dia menyelesaikan rencananya untuk merebut takhta. Vicente memberitahu Chris bahwa si Gaga adalah ancaman.
Dahulu mereka adalah rekan, tetapi kehausannya akan darah tidak pernah terpuaskan. Suatu malam, Vicente mengirim 15 orang untuk membunuhnya dan mereka gagal. Satu-satunya yang mereka temukan adalah tangannya. Si gagak memutuskannya dengan gigitan untuk membebaskan diri, dan sekarang dia adalah iblis berjalan yang menahan putrimu. Tak lama kemudian, Vicente tiba di titik pertemuan dan membebaskan Chris. Ini semua tentang Elisa. Begitu dia selamat, mereka akan menyelesaikan urusan mereka yang belum tuntas. Tanpa senjata, Chris menyisir tempat itu, begitu pula anak buah Vicente yang dibunuh satu persatu oleh si Gaga. Dengan setiap menit yang berlalu, Vicente semakin sendirian sampai akhirnya mereka memojokkannya. Si Gaga menahan Elisa di atas ban berjalan. Dia berencana membunuhnya dengan cara yang mengerikan, dan agar Vicente menyaksikannya, dia bisa menyelamatkannya, tetapi dia harus memotong tangannya. Ini adalah balas dendamnya. Vicente berlari ke ujung jalur dalam upaya putus asa untuk menghentikan mesin, sementara Chris mengalihkan perhatian si Gaga, tetapi psikopat itu mengubah segalanya agar tidak ada yang bisa mematikan mekanisme tersebut. Mesin raksasa itu menelan semua yang dilemparkan Vicente dan Elisa semakin dekat. Dalam pertarungan terakhir, setiap pukulan yang diterima Chris dari tinju logam itu menyebabkan banyak kerusakan, tetapi saat berjuang demi nyawa putrinya, dia tidak bisa mundur. Selama pertempuran, si Gagak mengaku bahwa Nick merencanakan kematian ibu Elisa dan bahwa dia menikmati setiap detiknya. Kembali ke ban berjalan, waktu hampir habis dan Vicente mempertimbangkan untuk melakukan apa yang diinginkan si Gagak, memotong tangan Elisa. Didorong oleh kemarahan dan balas dendam, Chris bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi si Gagak jauh lebih unggul dan menikam perut Chris. Kemudian dia kembali ke arah Vicente dan melumpuhkannya agar dia melihat bagaimana putrinya menjadi ribuan keping. Dengan luka parah, Chris berteriak kepada Elisa agar menggunakan berlian itu. Gadis itu menempatkan kalung itu di rantai. Kekerasan berlian tersebut menyebabkan kerusakan pada mesin dan rantai itu putus. Bersama-sama, Vicente dan Chris menerjang si Gaga dan melemparkannya ke tepi, tetapi pria itu mencengkeram Vicente dan membawanya jatuh bersamanya. Film berakhir dengan ayah dan anak berpelukan setelah berada sangat dekat dengan kematian. Tak lama kemudian, Chris membawanya untuk melihat makam asli ibunya agar mereka bisa mengatakan bahwa dia telah memenuhi janjinya. Sampai di sini kisah aksi ini. Jika Anda ingin melihat ringkasan serupa lainnya, pilih salah satu dari yang akan saya tampilkan di layar ini.